Sekarang saya ajak saudara masuk ke yang slide yang berikut. Nah, kita lihat dulu, namanya sekolah umum. Nah, sekolah umum ini, sekolah yang dimaksud di sini, kita pakai istilah sekolah umum, frase sekolah umum. Itu yang dimaksud itu adalah misalnya ya SD, SMP, SMU, ya sekolah yang umum. Artinya ya semua orang akan lewat gitu, lewatin sekolah-sekolah seperti ini. Karena orang akan lewat SD, lewat SMP, lewat SMU. Ada yang tidak lewat SMU nanti lewat SMK gitu. Ya, itu yang maksud sekolah umum di sini. Lalu sekolah umum ketika di dalam buku-buku PAK orang berbicara sekolah umum, ya, sekolah umum itu sering disebut dengan sekolah budaya. Ya. Jadi apa itu sekolah yang umum? Ya sekolah budaya. Ya. Sekolah-sekolah yang ada itu di berbagai negara ya sekolah umum ya, sekolah budaya dia. Ya, isinya apa? Isinya matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, olahraga, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu maksudnya sekolah umum. Jadi sekolah umum ini tidak harus diartikan sebagai sekolah negeri. Ya. Tidak harus diartikan sebagai sekolah negeri. Ya, kalau pakai istilah sekolah negeri nanti lain lagi. Ya. Ini sekolah umum. Ya. Karena sekolah umum itu ada negeri, swasta juga ada. Jadi dia bisa sekolah negeri, juga bisa swasta. Ada lagi sekolah umum yang setengah negeri, setengah swasta. Ya. Ada setengah negeri, setengah swasta. Ada yang begitu. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, kenapa dipakai istilah sekolah umum? Dalam buku-buku PAK itu dalam rangka membedakannya dengan sekolah agama. Ya. Atau pendidikan umum, maksudnya dibedakan dengan pendidikan agama. Atau pendidikan budaya, dibedakan dengan pendidikan agama. Ya. Fungsinya frase sekolah umum adalah begitu. Ya. Atau fungsinya pendidikan umum atau pendidikan budaya. Fungsinya adalah dia mau membedakan dengan pendidikan agama atau sekolah agama. Nah, kita perlu bicarakan hal ini karena nanti di negara-negara lain maupun juga di Indonesia ada banyak sekolah agama. Ya. Oleh karena itu kita perlu tahu loh konsep besarnya. Konsep besarnya adalah sekolah umum. Ya. Sementara di Indonesia nanti ada sekolah yang tidak umum. Nah, yang sekolah tidak umum itu yang dimaksud di situ nantinya adalah sekolah agama. Tidak umum dia. Ya. Jadi dia secara umum bukan sekolah budaya. Ya. Kecenderungannya bukan pendidikan umum karena dia mengutamakannya pendidikan agama. Nah, maka kita perlu mengenal istilah sekolah umum. Ya. Dalam rangka membedakannya dengan sekolah agama. Sekolah yang isinya pelajaran-pelajarannya yang umum dengan sekolah yang isinya pelajaran-pelajarannya agama. Atau sekolah umum itu dengan istilah sekolah budaya, sekolah yang isinya berkaitan dengan budaya, berbagai hal budaya. Untuk membuat manusia menjadi lebih berpengetahuan, lebih beradab, lebih maju, dan lain-lain. Ya. Untuk mempersiapkan anak-anak didik lebih maju, lebih berbudaya, lebih berpengetahuan, menguasai ilmu-ilmu yang umum, yang perlu dikuasai oleh semua orang. Itu dia, ya, sekolah umum atau sekolah budaya. Ya, pendidikan umum atau pendidikan budaya. Nah, ini dalam rangka membedakan dengan pendidikan agama atau sekolah agama. Oke, sampai sini loh. Bisa ikutin? Kondisi umum sekolah di Indonesia yang terkait dengan PAK, yang terkait dengan pendidikan agama. Lalu
frase sekolah umum. Ya, kita maju lagi. Ya. Kita maju lagi, sekolah negeri sekarang. Sekolah negeri artinya apa? Hah? Maksudnya sekolah pemerintah apa? Hah? Dibangun dengan pemerintah. Terus lagi apa? Apa sih ini maksud sekolah negeri? Dibangun oleh pemerintah. Terus apa lagi? Dibiayai pemerintah. Terus apa lagi? Hah? Apa lagi? Ayo, apa lagi? Sebuah sekolah disebut sebuah sekolah negeri gimana? Didirikan oleh pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Terus apa? Hah? Apa lagi? Hal lain lagi adalah ya tidak dipungut biaya, ataupun kalau ada biaya pun sangat rendah, sangat murah. Kan begitu sekolah negeri di Indonesia. Mestinya sekolah negeri di Indonesia tidak perlu biaya, tapi kadang-kadang ada sekolah negeri tertentu dia masih pungut, ya, tak tahu lah ngomongnya apa gitu loh, ya, masuk misalnya uang seragam, uang buku, acara ini, acara itu, masih ada iuran gitu, ya. Tapi sebenarnya kalau mau ikut aturan, tidak lagi, ya, tidak lagi gitu, karena memang sudah dibiayai oleh pemerintah, ya. Sumber dananya ada, belum. Mereka mestinya tidak perlu lagi cari dana. Ya. Itu kelebihannya sekolah negeri. Dia tidak perlu pusing. Karena pemerintah yang mendukung. Tiap tahun pemerintah sudah sediakan. Ya. Sesuai dengan kebutuhan umum, bahkan juga bisa sesuai. Kadang-kadang juga bukan hanya sesuai dengan kebutuhan umum. Kalau ada hal-hal yang khusus, program-program, juga bisa diajukan. Ya, untuk mendapatkan biaya tambahan di luar biaya yang sudah ditentukan pemerintah. Nah itu sekolah negeri. Nah di Indonesia kita tahu sekolah negeri itu dari SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Ya, termasuk ada institut, sekolah tinggi, kadang-kadang juga ada yang masuk negeri. Ya. Jadi jenjangnya itu beda-beda di Indonesia. Dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Ada sekolah negeri seperti itu di Indonesia. Ini sebenarnya upaya pemerintah untuk menyediakan pendidikan ya bagi sebanyak mungkin orang. Walaupun untuk masuk perguruan tinggi negeri lebih susah, karena harus ikut tes, nggak lolos tes tidak bisa masuk dan diterima. Ya. Tapi untuk SD, SMP, SMU pada umumnya ya lebih mudah diterima, walaupun kadang-kadang juga ada persyaratan nilai. Nah sekarang agak berubah sedikit, ya 2-3 tahun terakhir ini selain persoalan nilai, hal yang penting lagi adalah namanya pakai sistem zonasi. Apa maksudnya sistem zonasi? Hah? Apa maksudnya? Coba jelasin. Apa? Jadi saya tinggal di awal pada saat sekolah ya. Jadi sistem zonasi itu dia bicaranya banyakkan dalam satu kota, ya. Tidak akan bicara lagi luar kota atau provinsi lain. Ya, bicara dalam satu kota. Satu kota itu dibagi zona-zona. Ya.
Misalnya, kalau Surabaya kan begitu besar, mungkin dibagi sampai seratusan zona. Ya. Jadi semua orang akan dikelompokkan berdasarkan zona. Artinya, orang-orang mendaftarkan anaknya harus diutamakan adalah zona. Ya. Kalau zona dia pas, kemungkinan dia diterima lebih besar. Kemungkinan diterimanya lebih besar. Tapi tetap nanti ada juga soal nilai. Ya. Kalau zona itu kebanyakan, ya kebanyakan orangnya SD, ya yang sekolah SD atau sekolah SMP atau sekolah SMA. Ya mau tidak mau dia tetap harus pakai nilai juga. Ya. Misalnya di zona itu hanya ada 2 SMP. Ya. SMP-nya hanya terima satu kelas, jadinya kan 80 katakan gitu. Ya, atau sekarang lebih sedikit 25. Satu SMP terima kelas satunya 25, SMP yang lain juga 25, atau SMP lain terima 2 kelas gitu, 50 jadi. SMP yang ini satu kelas doang. Jadi 3 kelas. Jadi tahun ajaran itu zona itu bisa terima 3 kelas. Masing-masing kelas 25 jadinya paling banyak 75. Nah, kalau yang daftar di zona itu ada 100 orang, pasti hanya 75 yang diterima. Yang di luar 75 itu kemungkinan besar tidak diterima. Nah, bagaimana? Lalu dari 100 orang hanya dipilih yang 75, ya mau tidak mau pakai nilai juga. Ya. Ini sudah benar nih zonanya di sini. Tapi kebanyakan diurutin lagi nilainya. Nilai yang rendah tidak masuk. Nah, gimana kalau orang dari bukan zona itu mau daftar ke situ? Juga bisa. Ya, juga bisa. Tapi kadang-kadang lebih sulit untuk diterima. Misalnya ada orang tinggalnya di zona A. Dia mau daftar anaknya di zona B. Ya, dengan macam-macam pertimbangan. Jauh-jauh banget sih enggak, tapi agak jauh dikit lah. Tapi dia mau pilihnya sana. Nah, dia daftar ke sana. Nah, kalau di sana misalnya diterima 3 kelas, yang daftar cuma 60, anaknya ikut daftar situ, kemungkinan besar juga diterima. Karena kan yang mau diterima kan lebih banyak, yang daftar kan lebih sedikit. Tapi kalau daftarnya agak banyak, sana pasti orang-orang sana dipertimbangkan dulu. Sudah orang-orang sana dipertimbangkan, baru orang-orang dari zona lain yang mau ke sana bisa dipertimbangkan. Nah, ini sistem baru yang diterapkan beberapa tahun terakhir di Indonesia. Dulu hanya berdasarkan nilai. Masuk sekolah negeri itu berdasarkan nilai. Nilainya tinggi, ya diterima. Ya. Dan dia sekolah negeri juga sudah punya target. Setiap tahun sekolah negeri ini terima 2 kelas misalnya. Ya sudah, ya terima 2 kelas. Yang lebih dari 2 kelas, nggak diterima. Jadi nilainya yang tinggi-tinggi dulu untuk menuju 2 kelas terima. Setelah itu, ya sudah, mereka harus cari sekolah lain. Nah, itu sekolah negeri. Sampai perguruan tinggi, ya, juga masih seperti itu. Ya, dan pelan-pelan juga akan menerapkan zona. Orang dalam zona itu kemungkinan besarnya diterima lebih besar. Negara-negara lain sudah lama pakai yang begini. Sudah lama pakai yang begini. Jadi selain nilainya bagus, harus juga lihat zonanya. Terus, sekarang kita bicara sekolah negeri, dalam kaitannya dengan ya, PAK. Kita bicara sekolah negeri hanya dalam kaitannya dengan pelajaran agama. Jadi di sekolah negeri disediakan guru agama. Ya. Guru agamanya kemungkinan besar pegawai negeri. Nah, umumnya mereka menyediakan guru agama Islam. Jadi hampir semua sekolah negeri punya guru agama Islam. Ya. Guru agama yang lain belum tentu ada. Ya. Karena kondisi Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, tapi untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia yang penduduknya banyak agama Kristen, mungkin yang terjadi sebaliknya. Ya. Di sekolah-sekolah negeri tersebut, karena penduduknya banyak beragama Kristen, sekolah negeri hanya menyediakan guru agama Kristen.
guru agama lain tidak ada. Ya, nah itu kondisinya di sekolah negeri. Jadi karena disediakan guru agama dan umumnya agama Islam, maka ada sebagian kecil sekolah juga ada guru PAK pendidikan agama Kristen. Ya. Tapi kebanyakan masih tidak ada ya di sekolah negeri. Nah tadi kita bilang daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen ya tentu ada. Ya. Lalu kalau di sekolah negeri di situ tidak ada guru agama Kristen, hanya ada guru agama Islam. Maka bila tidak ada, murid-muridnya bisa ambil nilai di gereja. Ini salah satu jalan keluar. Ya, salah satu jalan keluar. Masih ada cara-cara lain. Ya, ini salah satu jalan keluar yang dianggap cukup sederhana. Ya. Saya temuin hal ini berlaku di banyak tempat. Ya. Sekolah juga tidak mau pusing, guru juga tidak mau pusing, orang tua juga tidak mau pusing, gimana gitu loh anaknya. Toh anaknya kan harus dapat nilai juga. Kalau tidak dapat nilai ya tidak bisa lulus, tidak bisa naik kelas. Jadi sekolah mengambil kebijakan, ya sudah, karena kamu agama Kristen, di sekolah kita hanya ada guru agama Islam, udah kamu ambil nilai di gereja. 1 semester sekali, kamu cari guru di gerejamu, tidak tahu dia kasih ujian apa, atau kasih apa, berdasarkan apa, dia keluarkan nilai. Nah, dia tanda tangan, dia cap gereja. Bawa kertasnya itu ke sekolah, kasih gurunya. Nanti guru akan isi sesuai dengan nilai yang dikasih oleh gereja. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya dan salah satu jalan keluar. Ada lagi sekolah tidak menempuh cara ini. Ya, sekolah negeri dia. Dia menempuh cara gini. Ya, waktu SMP itu sekolah kita sekolahnya siang karena sekolah kita setengah negeri setengah swasta ya siang. Jadi kampusnya itu sekolahnya siang, tengah hari jam 1 sampai jam 6 gitu. Yang paginya jam 7 sampai jam 12.30 itu SMP 5 waktu itu. Ya. Siangnya SMP PGRI 2. Nah, di SMP 5 negeri tidak ada guru agama Kristen. Di siangnya SMP PGRI 2 juga tidak ada guru agama Kristen. Terus, tidak tahu sekolah cari jalan gitu. Ada orang pegawai negeri, bapak-bapak, soalnya dia kerja di kantor PDAM. Ya, bapak-bapak kira-kira umur 50 lebih. Orang Batak dia. Setiap hari Jumat, dia datang ke sekolah kita. Ngajar agama Kristen. Ya. Jadi anak-anak SMP pagi yang SMP 5 negeri itu pagi yang sudah selesai setiap hari Jumat kumpul di kelas. Anak-anak yang sekolah siang SMP PGRI 2 juga kumpul di kelas. Bareng 2 sekolah digabung. Dan kelasnya itu gabung semuanya kelas 1, 2, 3. Itu saya ingat yang kita SMP siangnya itu satu kelas itu ada satu tingkat ada 4 paralel ya. Jadi kelas 1-nya ada 4 kelas, kelas 2-nya 4 kelas, kelas 3-nya 4 kelas. Jadi 16 kelas. 16 kelas murid Kristennya datang hari Jumat belajar agama. Dan bareng dengan anak SMP Negeri 5 yang pagi juga datang pada jam 11 sampai kira-kira jam 12.30. Jam 11 sampai jam 12.30 2 sekolah ini murid-murid yang Kristen dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya gabung di kelas. Belajar, bahannya sama. Ya, bahannya sama. Anak di sekolah negeri hari Jumat pulangnya lebih cepat. Jam 11 udah pulang. Ya. Anak yang sekolah siang nanti jam 2 baru mulai sekolah kalau hari Jumat. Nah, karena orang mau sembahyang. Maka yang pagi pulang lebih cepat.
Yang siang datangnya lebih lambat. Tapi karena ada pelajaran agama Kristen dan disediakan hari Jumat, ya harus datang jam 11. Yang pagi, jadi tidak boleh pulang dulu. Yang lain-lain agama-agama Islam ya pulang. Mereka mau sembahyang, tidak sembahyang ya pulang. Anak-anak yang agama Kristen ya tunggu guru bapak ini datang ngajar kita. Jadi satu kelas itu ya tidak banyak banget sih, satu kelas paling-paling satu kelas itu rata-rata muat 40 orang ya. Ya mungkin adalah 45 gitu ya. 45 itu gabungan dua sekolah ya, gabungan dua sekolah. Jadi satu sekolah paling-paling 20 lebih. Ya, 20 lebih. Tapi semuanya campur itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pelajarannya sama. Ya. Jadi pelajaran hari itu semuanya sama. Kamu mau kelas 1, mau kelas 2, mau kelas 3, pokoknya pelajarannya sama. Nanti waktu sudah mau ujian, maka dibedakan. Guru itu, Bapak yang pegawai negeri di PDAM itu, dia akan buat soal 3 macam. Buat soal ujian untuk kelas 1, buat soal ujian untuk kelas 2, buat soal ujian untuk kelas 3. Ya, beda soalnya. Ya. Dari isi pelajaran yang sama, tapi soal yang keluar beda. Biasanya ya tentu kelas 1 lebih mudah, kelas 2 lebih berat, kelas 3 lebih berat lagi. Ya, soalnya seperti itu. Nah, dari situlah dapat nilainya. Dari situlah PAK-nya. Ya. Tapi kebanyakan sekolah tidak seperti itu. Ya, tidak ada orang seperti itu. Ya, saya tidak tahu Bapak itu dibayar atau tidak. Saya tidak pernah tanya sih. Ya, tidak pernah tanya. Ya, dibayar atau tidak. Nah, agak beda waktu saya di SMA. Di SMA negeri. SMA kami SMA negeri, ada guru agama Islam, ada juga guru agama Kristen. Guru agama Kristen juga pegawai negeri. Ibu-ibu. Ini orang Batak. Guru agama Kristen. Nah, tapi waktu itu pelajaran agama Kristennya dilakukannya di gereja, numpang di gereja. Hari Jumat juga. Hari Jumat jam 11 orang pulang, kita pergi gereja, ngumpul, pinjam satu ruangan. Terus selain sekolahnya kita, SMA kita itu SMA negeri sekolah pagi, siangnya ada SMA namanya SMA DB2. Anak SMA DB2 ini numpang belajar di kita. Di kelas kita, bareng-bareng gitu ya belajar. Ya, bareng-bareng dengan kita. Nah, seperti itu belajarnya. Nah, di sini agak mending. Karena kalau kelas 3 ya kelas 3 aja. Tidak campur dengan kelas 2, kelas 1. Ya. Jadi baik dari SMA yang negeri mau SMA yang siangnya itu semuanya sama-sama kelas 3 punya gabung di kelas. Belajar dengan ibu ini. Dan guru ibu ini adalah guru dari guru agama Kristen dari SMA 1. Ya. Tapi dia juga perlu mengajar anak SMA yang agama Kristen dari DB2 yang siangnya. Dan nanti nilainya dari dia. Nah, jadi anak-anak yang siang itu numpang belajar. Ya, seperti itu. Tetapi kebanyakan pakai menempuh cara seperti yang kita tulis dalam slide ini. Ya. Kebanyakan itu adalah ambil nilai di gereja. Hal yang berlaku juga terjadi pada agama-agama lain. Ya. Konghucu, Hindu, Buddha, ya, yang dimana sekolah negeri tersebut tidak punya guru agama tersebut. Maka muridnya ambil nilai di rumah ibadah masing-masing. Ya. Oke, sampai sini loh. Pendidikan PAK di sekolah negeri. Ada hal-hal mau didiskusikan silakan. Sampai sini loh. Sekolah negeri. Jadi pelan-pelan kita masuk ke sekolah swasta. Kalau pendidikan mayoritasnya besar tapi kebanyakan itu di yang kebanyakan itu kebanyakan. Nah di kota saya juga itu kebanyakan di SMA sama di kota saya kebanyakan juga
aktivitasnya walaupun sama sih seimbang bisa sama itu, tapi kalau di sekolah misalnya kayak SMA saya, misalnya kalau ada jam mata pelajaran agama, dan Islam tuh jam 5 dari kelas, jadi kita sedang belajar di kelas. Ya, terus mereka belajarnya gimana? Nah, di sekolah itu menyediakan ruangan khusus untuk misalnya agama Islam, kan ada komisi juga sama yang tidak untuk agama juga ibu. Nah, jadi sekolah sudah menyediakan. Mereka belajarnya gimana? Ada guru sih Pak, tapi kadang guru yang enggak tahu ya berarti belajarnya gimana, tapi oh itu menyediakan guru di sana. Cuman kadang saya lihat teman-teman saya itu kayak cara belajar ya Pak. Iya, mereka ke ruangan mereka itu main HP terus. Makanya saya terus dapat nilainya gimana? mereka juga sama pakai tes. Waktu tes sama UAS tuh bisa bisa ruangan sama, tapi pas waktu ngajarnya waktu belajarnya bisa. Soalnya? Ya soalnya ya dibuat sama masing-masing. Oke, ya. Kalau waktu di SD, ya, SD sekarang juga banyak menerapkan model seperti ini, yaitu ambilnya nilai di gereja. Tapi sebagian ada sebagian kecil anak-anak di SD juga tidak begitu. Ya sudah pusing amat, walaupun bukan agama Islam, ikut aja belajar agama Islam. Ikut ujian agama Islam dan dapat juga nilai bagus kok. Jadi waktu saya SD kelas 1 sampai kelas 6 semuanya ikut belajar agama Islam. Ya semua orang. Adik saya enggak. Adik saya tidak begitu. Diperlakukan yaitu minta nilai di gereja. Tapi saya pelajaran agama Islam bareng dengan teman-teman lain, ya bareng. Ya. Ujiannya soalnya sama. Sama, ya ujian kita. Ya syukur dapat nilai lumayan juga. Ya. Dapat nilai agama, keluar nilainya. Begitu caranya. Jadi itu adalah model seperti itu. Kita bisa bilang ya belajar ilmu, jadi belajar agamanya sebagai ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan keyakinannya. Karena situasi dan kondisi yang dalam tanda petik memaksa untuk melakukan seperti itu. Nah, jadi semua teman-teman di kelas saya dulu, ya semua yang bukan agama Islam, caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu untuk mendapatkan nilai di SD. Tapi zaman yang adik saya, ya 5-10 tahun kemudian, ya tidak begitu lagi. Mereka dipersilakan ambil nilai di gereja. Jadi waktu yang kita SD, ya apa yang dihafalkan ya kita hafal juga. Yang termasuk doa-doa ya dihafalin juga. Masuk sejarah, biografi Nabi dan lain-lain, Nabi dan Rasul ya kita belajarin juga, kita hafalin juga. Ya, supaya bisa waktu nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan waktu di ujian. Ya, seperti itu.